Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI lewat streaming kami di YouTube. Senang sekali kami hadir di Forum Kawanua dengan pembahasan masih dengan harga beras melonjak naik, SPHP hilang di pasaran ya. Ini sudah hadir bersama dengan kami narasumber dari PD Pasar atau Perumda Pasar Bersehati Manado dan juga dari Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo. Berbicara tentang beras, ini yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa, bahkan bukan minggu atau apa ya, tapi sudah di 2-3 bulan terakhir ini. Melihat pada kondisinya memang harga beras melonjak naik, ada yang kisaran 16.500 per kilo untuk premium, ada juga yang mencapai Rp17.000 per kilogram untuk beras premium. Nah, entah SPHP untuk beras medium seperti apa ini yang disebut SPHP hilang di pasaran. Sebab itu kami sudah bersama-sama dengan Kepala Bulog Divres Sulutgo, Pak Ermin Tora ya. Selamat pagi Pak Ermin. Selamat pagi. Ya, dan juga dari Perumda Unit Pasar Bersehati Manado ada Pak Iwan Mantali. Selamat pagi Iwan Mantali. Selamat pagi. Ya, dan untuk Anda pendengar bisa berinteraksi juga bersama dengan kami di YouTube streaming kami dan juga di line telepon yang kami siapkan untuk Anda ya. Bisa langsung bertanya ketika pembahasan ini akan berlanjut sampai 1 jam ke depan atau berakhirnya sampai di pukul 10 pagi nanti. Bersama saya Hendra Asa akan bersama-sama dengan Anda. Ya, saya langsung ke pasar dulu ya, ke Pak Iwan Mantali. Pak Iwan, ini kan banyak yang menjadi keluhan, bahkan di kendaraan umum saya sempat ikuti juga ibu-ibu yang mengeluhkan ini beras. Bagaimana ini sudah harga sampai 17.000, yang premium yang biasanya 65, 75 untuk yang bermerek Dua Merpati ini sudah bisa mencapai Rp85.000 untuk per 5 kg atau 1 karung 5 kg begitu. Bagaimana kondisi di pasar ini, Pak? Ya, selamat pagi untuk pemirsa. Jadi untuk situasi dan kondisi pasar unit Jengki Bersehati yang kami dapati sesuai dengan tugas kami juga selaku pimpinan unit Jengki Bersehati dalam pengawasan setiap pedagang maupun pengunjung yang datang berbelanja, baik keluhan-keluhan mereka kami tampung dan ini bagian dari juga pengawasan kami. Jadi di lapangan itu baik pengunjung, konsumen yang datang berbelanja maupun pedagang ya saat ini memang ada keluhan tentang harga beras sampai saat ini berkisar di 16 sampai 17.000 per kilo. Yang kemarin mereka biasa belanja cuma 15.000 per kilo, sekarang sudah 16 sampai 17.000 per kilo. Okay. Nah, yang ada di lapangan itu memang di samping juga pengunjung, pedagang juga bertanya, kira-kira dari Perumda Pasar bisa mengeluh ke instansi terkait ya. Instansi terkait. Dalam hal ini mungkin dari Bulog bisa memasukkan kembali beras SPHP di pasar unit Jengki Bersehati. Demikian. Saya ke Pak Ermin, Kepala Bulog Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Ini berapa masyarakat memang saya juga mengikuti bahkan di rumah sendiri ya mengeluhkan bahwa terjadi kelangkaan begitu terkait dengan beras SPHP yang konon katanya ini kan milik Bulog begitu, beras Bulog. Nah, bagaimana kondisinya Pak? Apalagi kemarin saya sempat dengan Pak Iwan berbincang-bincang begitu terkait dengan ini bahkan stoknya sudah tidak ada lagi di pasar tradisional seperti di pasar Bersehati. Bisa dijelaskan status beras sekarang seperti apa ini Pak? Ya, baik. Selamat pagi pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini Perum Bulog memiliki stok sekitar 35.000 ton. Ini sangat cukup.
Ini stok cadangan beras pemerintah yang memang dikelola oleh Perumbulok dalam rangka digunakan nanti dalam kegiatan-kegiatan stabilisasi harga. Dapat kami sampaikan bahwa Perumbulok juga tahun ini kami sudah melakukan penyerapan juga dari hasil produksi dalam negeri di lokal di sini. Itu sekitar 2.200 ton yang juga memperkuat ketahanan stok yang ada di kami. Terkait dengan SPHP dapat kami sampaikan bahwa memang sejak akhir Maret sementara dihentikan penyaluran SPHP karena memang pada kondisi tersebut petani lagi melakukan panen sehingga untuk melindungi petani maka sementara beras SPHP itu dihentikan oleh pemerintah, sementara dihentikan supaya petani masih diberikan kesempatan untuk bisa menjual hasil produksinya dengan baik dengan harga juga yang baik, tidak terganggu dengan adanya pasokan beras SPHP karena memang saat itu kondisi pasar lagi bisa dipenuhi oleh produksi yang dilakukan oleh petani. Oke. Kemudian saat ini kami juga mulai dengan adanya kenaikan harga ini sudah mulai mempersiapkan untuk pendistribusian SPHP nanti ke pasar-pasar, termasuk juga nanti ke perumahan melalui operasi pasar. Dan tentu kita akan berkoordinasi dengan pasar yang ada di Manado atau di kabupaten yang lain dalam rangka untuk pendistribusian beras SPHP kepada pengecer-pengecer yang ada di pasar. Kita berharap nanti bisa juga bersama-sama kita bisa melakukan pengawasan dalam pendistribusian ini sehingga beras yang kita distribusikan ini betul-betul bisa terjual dengan baik sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian. Tidak terlalu lama Pak, ini masyarakat menunggu untuk stok barang atau beras ini SPHP yang konon katanya ini sudah 3 bulan sebenarnya yang terjadi. Ya, memang dihentikan di 29 Maret karena lagi kondisi panen. Namun dengan adanya kenaikan harga seperti ini maka mulai kami pada minggu ini rencana dapat penugasan dari pemerintah untuk kembali mendistribusikan beras SPHP. Jadi memang penugasan untuk mendistribusikan SPHP itu baru disampaikan pada saat ini dan tentu ini dengan melihat juga karena adanya kenaikan harga di pasar. Sehingga kami saat ini lagi mempersiapkan untuk pendistribusian SPHP kembali ke pasar. Demikian Pak. Kalau sebenarnya kita menghitung pada setiap bulan begitu mengenai stok kebutuhan pangan khususnya untuk beras SPHP ini, pemerintah itu menyiapkan berapa Pak setiap bulannya? Kalau realisasi penyaluran itu seperti memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Jadi kalau seperti yang ada di Sulawesi Utara Gorontalo ini dari kondisi yang ada itu sekitar kemarin realisasi kami kemarin itu sekitar 500 ton per bulan. Dan untuk yang bulan Juli, Agustus ini ya kita perkirakan mungkin seperti itu. Dan kalau dia memang seperti itu maka stok yang ada di kami itu dalam kondisi yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran tersebut. Oke, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan tadi kan bilang ini stok berkurang di pasaran. Mungkin itu juga penyebab akibat dari dampak SPHP tidak disalurkan begitu, yang masih ditahan oleh pemerintah untuk nanti akan didistribusikan, penyebab terjadinya kenaikan harga untuk beras premium, begitu Pak? Ya bisa saja seperti itu. Anda melihatnya bagaimana dan juga kondisi pasarnya seperti apa? Karena di lapangan juga kami sering lihat hari ini harganya 16,5, minggu di muka dia udah berubah. Jadi mungkin dengan adanya stok beras dari Bulog yaitu beras SPHP ini bisa mempengaruhi harga yang ada yang sekarang di pasar. Jadi mungkin dengan harapan-harapan ini kalau Bulog masuk di pasar, beras SPHP masuk di pasar, tentunya yang harga yang kemarin itu sampai 17, 16,5 dia bisa turun karena orang mesti menyesuaikan. Beras SPHP ini kalau lihat dari jenis kualitasnya tidak kalah bersaing dengan beras-beras yang ada yang seperti Superwin. Justru beras Bulog itu sudah dikenal beras bagus di pasar Jengki Bersihati. Tidak sama seperti dulu begitu ya Pak? Iya, benar. Oke. Ini kalau Bapak kan sering dekat dengan pedagang ya, begitu juga dengan untuk yang pengecer-pengecer bahkan mungkin agen dari beras premium. Ini mereka mengatakan apa Pak kalau melihat pada kondisi harga tiba-tiba dinaikkan sepihak begitu, atau memang pada dasarnya dinaikkan menyeluruh begitu? Justru mereka ada pengeluhan karena
dengan modal besar dengan keuntungan kecil. Jadi kalau orang modal kecil itu bisa mempengaruhi. Justru mereka lebih suka harganya di bawah dengan kelebihannya kecil. Jadi lebih enak, lebih bagus orang berjualan. Kalau modalnya lebih besar pun kelebihannya kecil, kan yang lain biar bagaimana dengan modal yang kecil itu mereka merasa ya agak terganggu dengan kondisi sekarang begitu ya. Oke. Itu yang beras-beras karung itu juga banyak ya Pak di pasar atau makin berkurang juga? Ya, dengan kondisi yang ada sekarang lagi mengurang ya untuk jumlah stok, sebab itu terjadi kenaikan. Ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, bisa langsung di line telepon dan juga komentar Anda kami tunggu tanggapan di YouTube streaming kami ya. Bisa langsung cari di RRI Manado, di situ ada tanda live, langsung Anda klik di situ live, dan untuk line teleponnya di 082195835080. Nah, saya ke Perum Bulog dulu Pak Ermin. Pak Ermin, bukan hanya di pasar ya, tapi sampai dengan yang sifatnya saya menyebutkan nama dari label perusahaan ya, seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan juga yang mart-mart lainnya. Ini terjadi kekosongan akibat dari SPHP ini juga tidak didistribusikan pemerintah. Dan kemarin saya sempat juga berbicara dengan dari pemerintah, khususnya di kecamatan dan kelurahan, terkait dengan penyaluran distribusi beras kepada masyarakat dengan ekonomi lemah melalui aplikasi dan lain sebagainya, yang terjadi perubahan. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebab masih ditahannya SPHP untuk didistribusikan begitu Pak? Saya ingin menyampaikan bahwa SPHP itu sempat dihentikan sejak akhir Maret itu karena kondisi petani lagi panen. Jadi lebih kepada faktor itu sehingga pemerintah untuk sementara menghentikan penyaluran SPHP. Karena kalau SPHP ini disalurkan pada kondisi petani lagi panen, maka ini tentu akan mengganggu harga di tingkat petani. Ini tentu akan merugikan bagi petani, sehingga pemerintah sementara untuk melindungi petani maka SPHP sementara dihentikan. Dan saat ini dengan kondisi harga beras mulai meningkat di pasaran, maka saat ini pemerintah sudah kembali menugaskan kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP. Sehingga kita berharap dengan kondisi saat ini pendistribusian itu tidak mengganggu terhadap petani karena memang kondisi panen. Tapi nanti kita harapkan ini bisa nanti dengan adanya penyaluran ini masyarakat bisa terbantu sehingga harga beras di pasar itu bisa kita stabilkan kembali. Seperti itu Pak. Baik. Ini tadi ada sempat disinggung terkait dengan mengenai rasa begitu Pak. Kan SPHP artinya juga saya mengikuti perkembangan informasinya terkait dengan beras ini, yaitu beras impor juga masuk di dalamnya. Artinya mengenai rasa masih sama seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi Pak. Iya. Ya, memang saat ini beras SPHP kami yang dikemas dalam kemasan 5 kilo ini memang menjadi salah satu beras yang dicari oleh masyarakat. Mungkin Pak Iwan bisa melihat di pasar. Dan beras kami ini dari sisi kualitas itu tidak kalah bersaing dengan beras-beras yang premium di pasar, sehingga memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada saat beras ini lagi tidak didistribusikan, memang masyarakat banyak bertanya kenapa tidak lagi SPHP, karena memang ini sudah menjadi beras yang sudah menjadi diminati oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ini sudah kategori medium atau premium sebenarnya untuk SPHP sebenarnya? Kita sebenarnya dalam penugasan adalah beras medium, tapi secara rasanya ya di masyarakat ini sudah sangat menarik bagi masyarakat. Jadi berkualitas premium. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan, di line telepon sudah ada yang bergabung, kami merespon. Selamat pagi RRI. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Tabea. RRI, dengan Heri. Oh, Pak Heri di Tateli ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi untuk Pak Heri. Bapak narasumber. Iya. Dari Bulog dan dari mana ini? Dari Perumda Pasar, Bersehati Manado. Manajernya Pak Iwan Mantali. Iya. Memang yang aturkan di atas. Ini persoalannya ada Menko Pangan, ada Menteri Perdagangan, Disperindak, kan? Ada BPN, Badan Pangan Nasional, ada Bulog, ada Satgas, dan lain-lain. Terlalu banyak kan? Dan memang ini bukan hanya beras, memang saya mau katakan. Banyak, hampir semua itu naik secara gila-gilaan. Soalan ini semua masyarakat berteriak.
menyalahkan pemerintah, jujur saja. Memang kalau dari Bulog dan dari bagian pemasaran, ya tentunya kita sebagai masyarakat, begitu ada perintah untuk didistribusikan, itu harus dengan segera. Karena ini masalah perut. Negara juga harus memberikan kesejahteraan makan kepada rakyat. Tapi kalau dibuat-buat seperti ini sengaja untuk dinaik-naikkan, dengan perekonomian yang sekarang, alasan-alasan global, ini logikanya di mana? Dan kenapa? Sedangkan sudah bulan Juli, kenapa masih ditahan? Alasan apa ditahan? Itu kan memang sengaja untuk agar harga beras bergerak naik terus. Ini membuat masyarakat apa? Menjerit. Siapa yang membuat menjerit? Siapa yang membuat itu masyarakat harus berteriak? Itu sebenarnya kan kita sudah tahu. Jadi memang ya tolong bapak-bapak yang menjadi narasumber di RRI pagi ini, ya mudah-mudahan begitu ada perintah dari atasan, jangan ada lagi ada alasan-alasan. Logikanya, beras dari kurang lebih 6.000, langsung dinaikkan gabah 6.500. Ada rangsangan-rangsangan lain lagi, bahkan lebih-lebih dari itu. Baik. Dan sebagian besar sudah diserap oleh Bulog. Jadi alasan Bulog lagi, orang belum giling karena memberikan kesempatan ke masyarakat. Ini sekarang sebulan Juli, Pak. Bagaimana dengan masyarakat? Baik. Kami sudah tangkap Pak Heri maksudnya. Iya, mudah-mudahan betul-betul untuk di daerah itu harus dengan segera. Kalau memang ada juga operasi, harus secara terbuka. Jangan ada kong kali kong di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri di Tateli ya. Masukan yang baik ini, dan masih juga pertanyaan kenapa ditahan begitu ya. Yang lainnya yang mau bergabung silakan sebelum kita akan break ya. Anda bisa bergabung di line telepon yang kami sediakan di 082195835080 ya. Line telepon berikutnya di belakangnya Pak Heri. Selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Ya. Selamat pagi RRI. Forum Kawanua. Baik, kami tutup ya. Untuk yang bergabung bisa coba kembali. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, apalagi ini memang keluhan masyarakat bukan cuman beberapa kelompok masyarakat, bahkan sudah sampai di rumah tangga terkecil pun sudah mulai keluhkan terkait dengan beras ini, dan sudah dijelaskan tadi oleh Bulog ya. Dan nanti juga progres apakah ketika SPAP akan didistribusikan kembali, terus akan mengendalikan pasar, menormalkan kembali premium, beras premium maksudnya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Selamat pagi RRI. Oke, belum ada. Jadi bisa ditanggapi dulu dari Bulog terkait dengan pertanyaannya Pak. Oh, ditahan dulu Pak. Sudah ada yang bergabung lagi untuk penelponnya. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Ini dengan Bung Senius di Bitung. Oh, Bung Senius di Bitung. Oke, silakan Bung Senius. Bisa dikeraskan sedikit Pak suaranya ya. Ya, iya. Oke, Pak Senius silakan. Kalau buat saya singkat saja. Artinya dalam hal ini pemerintah harus ada intervensi, harus ada operasi pasar. Dan kalau boleh, sama dengan tadi Pak Heri bilang, terlalu banyak lembaga yang menangani hal ini sehingga kewalahan Bulog. Jadi kalau sama dengan lalu waktu Pak Jokowi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak terlalu berfungsi dengan baik, sebaiknya dipangkas saja. Jadi hanya itu saja. Kemudian buat kita sebagai warga masyarakat harus, kalau misalnya ada lahan kosong, silakan itu dikelola dengan baik. Oke. Ya, hanya itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Senius di Bitung ya. Kami tampung dulu untuk aspirasi dan pertanyaannya. Selanjutnya kita akan break dulu untuk Anda pendengar. Nanti akan dijawab oleh Bulog ya, Pak Ermin bersama dengan Pak Iwan dari PD Pasar. Anda yang mengikuti program siaran untuk kali ini bisa langsung memberi tanggapan sambil kita akan mengikuti iklannya akan lewat berikut ini. Bisa langsung menanggapi di live streaming kami atau chatting ya. Bisa di 0821 95835080. Saya Hendra Asa masih akan kembali untuk Anda di Forum Kawanua.
Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Forum Kawanua, dan kita masih membahas terkait dengan harga beras melonjak naik, SPHP hilang di pasaran. Sadis juga nih ya bahasanya dengan topiknya, dan pastinya untuk Anda juga sudah mengalami bahkan mengalami untuk kondisi sekarang ini ya, pengeluhan-pengeluhan terkait dengan kondisi beras. Apalagi untuk yang bergerak di bidang industri ya, UKM, UMKM, pasti juga ini berapa kantin-kantin di sekitar Pak mengeluhkan terkait dengan wah harga beras mahal. Ini kebetulan sudah bersama dengan Perum Bulog dan Bapak sudah tadi menjawab alasannya kenapa ditahan sementara. Kalau saya sebelum menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak ya, saya ke Bulog. Ini Pak, kondisi yang sekarang kan artinya ini presiden kita ini mengutamakan untuk kita swasembada pangan beras begitu ya, tidak lagi mengandalkan impor. Apakah itu juga salah satu yang menjadi sasaran sehingga beras SPHP ditahan dulu begitu Pak, dengan mengandalkan akan ambil dari petani-petani lokal begitu, tidak lagi impor. Jadi SPHP itu sementara dihentikan lebih kepada pertimbangan agar supaya ini tidak mengganggu petani pada saat dia lagi panen. Bukan karena lebih kepada faktor itu Pak, sehingga diharapkan nanti petani itu bisa mendapatkan bisa menjual hasil produksinya dengan bagus, bisa juga mendapatkan harga juga yang bagus. Jadi kalau misalnya lagi panen kemudian ada juga penyaluran SPHP, ini kan tentu akan menambah pasokan di pasar yang secara ekonomi pasti akan menurunkan harga di pasar. Pasti akan berdampak terhadap petani. Lebih kepada faktor itu Pak. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang lain ya. Dan ini ingat sementara ya, bukan dihentikan, tapi sementara dihentikan ya. Dan saya sampaikan mungkin saat ini sudah ada penugasan kembali kepada Bulog untuk menyalurkan kembali beras SPHP. Dan kita akan segera salurkan beras SPHP itu ke pasar, termasuk juga nanti ada operasi pasar kami lakukan di perumahan-perumahan. Dan kita berharap ini akan segera kita lakukan dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita distribusikan beras SPHP sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan beras SPHP lagi kembali dengan harga yang lebih baik, lebih murah. Kemudian pasar juga bisa terisi, tempatnya Pak Iwan bisa terisi lagi beras SPHP. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Baik. Gitu ya Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. 3 hari lagi ini akhirnya perjuangannya Pak Iwan ini luar biasa juga gitu ya, sampai menyiarkannya di RRI ya terkait dengan harga beras melonjak naik. Ini perjuangan dari Pak manajernya Perumda Bersahati Manado. Pak Iwan mungkin ada tanggapan juga ini terkait dengan beras, apa betul akan disalurkan atau tidak? Bapak tunggu ya begitu. Jadi untuk info yang telah disampaikan barusan,
nanti juga kami akan sampaikan ke pedagang-pedagang yang ada di Pasar Cengki Bersihati. Karena saya itu sering turun lapangan, jadi bukan pimpinan cuma tahu duduk. Saya suka lihat pengunjung dan pedagang yang beraktivitas di pasar. Jadi saya juga menampung keluhan-keluhan dari pedagang maupun pengunjung. Oke, akhirnya mendapat solusi kali ini begitu ya. Baik, ini berapa jumlahnya Pak? Kalau di pasar-pasar misalnya pasar tradisional Bersihati itu Pak Erwin berapa ini yang berapa ton yang akan disalurkan di situ? Kita di Pasar Bersihati ini ada sekitar 70 pedagang ya Pak Iwan yang kita pasok dan itu kita pasok rutin kepada mereka, setiap selalu kita pasok, dan ini Pak Iwan bisa lihat juga sendiri, termasuk juga di pasar di Karombasan di Pinasungkulan itu selalu kita pasok, selalu rutin kita pasok kepada mereka. Nah kami mohon kepada Pak Iwan nanti tolong bisa dibantu diawasi sehingga kita berharap pengajar ini bisa menjual sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh pemerintah. Demikian mungkin. Oke, dijawab dulu Pak. Ini tadi ada Pak Heri di Tateli. Bagaimana Pak kondisi beras yang ini pemerintahnya tanggung jawabnya seperti apa juga? Baru Pak Senius yang ada di Bitung. Mungkin sama juga dengan Pak Heri. Dijawab dulu Pak, silakan Pak. Tadi kalau tidak salah Pak Heri sama Pak Sinus ini lebih kepada agar supaya beras yang sudah diberikan penugasan ini segera didistribusikan ke pasar. Dan sampaikan segera kami akan distribusikan ke pasar. Nanti koordinasi juga nanti dengan Pak Iwan untuk di di Perumda Pasar gitu ya. Oke, berarti tenang saja ya. Yang menjadi kekhawatiran akan segera didistribusikan Pak Heri sama Pak Senius ya. Baik. Mohon dibantu diawasi juga Pak Heri sama Pak Senius. Oke. Kalau orang yang mau beli itu Pak, apa masih harga yang sama atau bagaimana? Apa sudah terjadi perubahan head begitu terkait dengan SPHP? Ya. Headnya masih tetap Pak, masih di head 12.500 per kilogram kepada konsumen. Oke, jadi tidak berubah tidak ya, berubah, walaupun tidak memang berubah. ada diistirahatkan berapa bulan terakhir ini. Baik, untuk yang selanjutnya yang mau bergabung silakan di line telepon yang kami siapkan ya. Pak Senius dan juga Pak Heri mudah-mudahan sudah terjawab ya apa yang menjadi pertanyaannya. Dan berikutnya kami respon untuk penelpon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Hendra dan narasumber. Dari Bulog, dari apa Kang? Perumda Pasar Bersihati. Kalau kita begini, dengan Pak siapa dulu sebelumnya ini? Dari Jokowi. Pak Jokowi. Oke, silakan Pak. Kita begini ke Bulog. Kalaupun alasan Bulog menahan itu untuk menaikkan harga petani. Padahal ini Pak sejak bulan Juni ini di harga naik, bukan baru sekarang, bukan baru bulan Juli ini. Dan juga kan Pak, petani kan sudah panen sekarang, sudah selewat petani ke panen. Jadi menurut kita begini, harusnya pemerintah dengan DPR itu mesti cepat menangkap keluhan rakyat. Katanya orang ini Indonesia sekarang dalam sejarah 40 tahun sampai 50 tahun baru sekarang kok panennya di atas 4 juta ton. Bayangkan itu. Kok yang lucu begini Pak, panen banyak, harganya naik terus. Nah itu kan masyarakat kan bertanya begitu. Itu biasa itu ke masyarakat begitu. Dan ini satu hal yang ini soal perutnya orang, ini soal makan nasib orang, makan orang ke makanan. Ini penting. Jadi saya kira mestinya mesti cepat mengantisipasi karena di lapangan begitu sampai Pak di toko-toko yang jualan-jualan begitu mahal, bukan cuma di pasar tradisional, bahkan kadang kosong. Nggak ada, stoknya nggak ada. Jadi Bulog juga jangan terlalu lama menahan. Sebaiknya segera disalurkan itu SPHP itu. Supaya tuh masyarakat merasakan dia dampak supaya semua turun. Karena masyarakat sekarang resah dengan harga beras. Kalau kita tanya di lapangan, di ibu-ibu rumah tangga, kita berdialog dengan masyarakat, tanya bagaimana. Siapa beras harga begini. Itu kan pengeluhan masyarakat yang harus ditangkap oleh pemerintah dan DPR. Harusnya mereka yang menangkap itu. Karena pemerintah kan punya kewajiban itu dan DPR. Jadi menurut kita begini, harus cepat. Ya. Karena kalau dia selisih saja 1-2 hari Pak, kalau 1.000 perak, kalau berapa ton, berapa saja keuntungannya, itu kan hitungan-hitungan ekonomi. Untuk Pak Jokowi, kita berharap segera ada perhatian dari pemerintah dan Bulog serta pihak-pihak yang terkait supaya masyarakat lebih tenang lagi. Baik, terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon ya.
Itu saja, makasih banyak tadi. Iya, tapi ya untuk Pak Jokowi ditomohon dan selanjutnya kami bacakan yang memberi tanggapan di YouTube kami. Izin Pak dari Ray 29 cek tuh pengumpul stok beras nakal katanya sudah dekat pengucapan ini masyarakat pasti perlu. Oke, terima kasih. Ada juga Adi Kaundores hadirkan SPAP bukan hanya di pasar tapi juga di kios rumahan. Oh iya, saya setuju ya begitu, kios rumahan karena saya juga kadang-kali perlu juga ya, walaupun apa namanya sekarang memang lagi kesulitan sampai di pasar-pasar modern ya Pak, sampai saya ke Indomaret, ke Alfamaret juga yang biasanya juga menyiapkan itu sudah tidak ada lagi Kang. Iya, nanti Pak. kita akan distribusikan. Jadi baik Pak. Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi, jadi kami akan segera Pak mendistribusikan beras SPAP ini karena memang sudah ada penugasan kepada kami. Dan ini tadi kami akan segera distribusi ke pasar-pasar tradisional. Tadi juga ada permintaan. Kami juga akan distribusi ke dekat-dekat dengan perumahan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi harus ke pasar. Nah, di tengah pemukiman langsung di pemukiman. Dan sebenarnya kami sudah mulai melakukan ini juga di awal bulan di sekitar di bulan Juni kemarin. Kami sudah melakukan operasi pasar komoditi pangan bersama-sama dengan di kelurahan. Di Manado ini sudah yang ketiga kali kami melakukan juga operasi pasar, dan saat hari ini juga ada operasi pasar yang kami lakukan di Minut di Kauditan, dan besok juga ada operasi pasar yang kami lakukan juga di rencana di Manado di Tongkaina kalau tidak salah. Dan kita juga rencanakan nanti beras SPAP ini juga akan segera kita distribusikan ke pasar-pasar yang ada di baik di Manado, di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Oke. Sehingga kita berharap ini bisa segera menjaga ketersediaan pasokan beras di pasar sehingga harga juga bisa kita stabilkan kembali. Baik. Seperti itu Pak, makasih. Baik. Ini terkesannya tadi saya hampir sependapat juga dengan Pak Jokowi ya. Ini terkesannya agak lambat Pak. Seperti apa bisa menanggapi sementara panennya lumayan, artinya panen raya barangkali ini. Ya. Jadi memang karena ini adalah beras cadangan beras pemerintah. Jadi memang penggunaannya itu Bulog sebagai pihak yang mengelola cadangan tersebut, sehingga untuk penggunaannya itu harus seizin dari pemerintah. Tadi saya menyampaikan bahwa memang SPAP ini sementara dihentikan karena ada kondisi panen di masyarakat. Memang Bulog juga harus melihat ada dua kepentingan di sini Pak. Ada kepentingan pemerintah juga melihat kepentingan ada petani maupun kepentingan masyarakat. Karena lagi musim panen sehingga memang ada sementara dihentikan. Tapi saya mengatakan saat ini sudah ada penugasan untuk mendistribusikan kembali beras SPAP ke masyarakat. Kami juga Pak Jokowi ya. Kami juga bulan Juni kemarin kami masih melakukan penyerapan juga dari hasil produksi yang ada di Minahasa. Jadi masih kami menyerap panen padi yang ada di Minahasa untuk kami beli untuk penguatan cadangan beras yang ada di Bulog. Kalau dari Bulog sendiri memang berasnya hanya bermerek SPAP atau kualitas yang lain juga bermerek lain? Jadi di kami itu beras itu adalah beras cadangan beras pemerintah yang disimpan di Bulog. Kemudian cadangan beras pemerintah ini ada yang digunakan untuk kebutuhan bencana alam. Kami distribusikan untuk bencana alam. Ada juga yang didistribusikan untuk stabilisasi beras di pasar. Itu dengan beras itu kami kemas dalam kemasan 5 kg yang kemasannya itu ditulis ada tulisan SPAP. Jadi SPAP itu adalah stabilisasi pasokan harga pangan. Jadi memang beras cadangan beras pemerintah yang memang dikemas 5 kg untuk digunakan dalam intervensi harga di pasar. Demikian Pak. Iya, oke. Sudah jelas ya, saya juga sudah paham akhirnya. Jangan sampai akhirnya berpikiran tidak terkait dengan penyaluran beras ini. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah ada pengecer dan juga apa yang nakal? Tadi ditanyakan oleh pendengar kita dari Radio 9, cek pengumpul stok beras. Pak Iwan kan langsung di lapangan begitu. Apakah ada yang sepihak-sepihak begitu yang melakukan menaikkan harga beras ini Pak? Memang ada sih salah satu dua pedagang yang seperti itu, tapi
sering ada pengawasan, langsung ada peneguran. Oke. Kalau ditegur habis itu setelah itu apa ya Pak? Kalau dia masih melakukan hal itu biasanya dari Pasti Perumda ada malah. tindakan, kami harus berikan teguran surat SP. Jadi Tetap kalau ya. kedua kalinya kasih surat SP, yang kedua kalinya, ketiga kali kami tutup Oke. kiosnya. Sesuai dengan arahan dari Iya. pemerintah. Baik. Yang selanjutnya yang ingin bertanya, barangkali akan mau ditambahkan lagi dari Perum Bulog Pak terkait dengan ini keresahan masyarakat dan menurut orang di kantin sebelah ya, di kantin RRI sendiri, ini bahkan yang seumur hidupnya kata baru kali ini saya merasakan yang namanya agak sedikit kelangkaan untuk beras Bulog. Ya. Selama hidupnya ini berarti dari lahir sampai dengan tante-tante itu ya Pak. Ini terkait dengan harga beras dan pangan ini akhirnya baru kali ini mau beli di sini susah, cari tanya yang mana ada beras di situ kita ambil beras gitu Pak. Kami berharap ini masyarakat bisa lebih tenang karena saat ini kami mulai akan melakukan pendistribusian beras ke pasar. Tidak hanya ke pasar Pak, tapi juga nanti kami akan distribusikan ke perumahan-perumahan dekat dengan masyarakat. Kami nanti punya ada semacam kios-kios yang nanti akan menyalurkan beras yang ada berlokasi di masyarakat yang kami sebut sebagai rumah pangan kita. Jadi kios masyarakat itu Pak, kios masyarakat yang berada di pemukiman masyarakat. Nanti kami akan distribusikan juga beras itu ke kios-kios tersebut sehingga masyarakat bisa lebih mudah, tidak ke pasar lagi tapi di dekat perumahan itu bisa mendapatkan beras SPAP. Kemudian kami juga nanti akan mendistribusikan ke retail modern. Sehingga akan berharap masyarakat yang juga sering belanja di retail modern itu juga bisa mendapatkan ada beras SPAP. Kemudian kami juga nanti akan berkoordinasi nanti dengan dinas atau pemerintah daerah untuk melakukan juga operasi pasar Pak. Jadi operasi pasar kami nanti mobile melakukan penjualan komoditi pangan, tidak hanya juga mungkin beras, ada juga mungkin minyak goreng. Sehingga dengan pola-pola seperti itu pasokan beras SPAP ke pasar itu bisa berjalan, ke pemukiman juga bisa berjalan, ke retail modern juga bisa berjalan, operasi pasar juga bisa berjalan sehingga kita berharap masyarakat akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan beras SPAP, bisa lebih tenang dan juga dengan harga yang lebih sesuai dengan ketentuan pemerintah. Demikian Oke, Pak. harga headnya ada Harga ya. headnya ada. Mungkin kalau di pedagang beda lagi begitu Pak Iwan. Tidak sesuai harga head. Jadi Kalau untuk pedagang SPAP ya. SPAP jadi dari Bulog sudah menentukan 12.000 harga itu ya. Harga memang untuk penyaluran. Baik. Kalau saya ke Bulog lagi, Pak, dominannya yang ukuran berapa yang sering dicari warga? 5 kilo atau 10 kilo Yang atau 20 5 kilo Pak, 5 kilo. Dan memang ya untuk pendistribusian saat ini SPAP dengan kemasan 5 kilo Pak. Dan tadi saya menambahkan tadi Iya, untuk di pasar tadi itu kami setiap pengecer itu nanti membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak boleh menjual SAET, tidak boleh melakukan penjualan dalam jumlah yang banyak ya, itu setiap pengecer itu ke konsumen ya sekitar ada, jangan juga dalam jumlah yang banyak sehingga nanti beras itu cepat habis gitu kan, disalahgunakan. Kemudian mereka juga harus pasang spanduk Pak. Jadi setiap pengecer pasang spanduk, spanduk memberikan informasi harga jual seperti apa. Jadi ada HET di situ 12.500 sehingga masyarakat yang membeli itu bisa melihat di situ bahwa harga jualnya maksimal 12.500. Kira-kira demikian Pak. Jadi sudah dipahami ya terkait dengan beras SPHP ini, bagaimana penyalurannya dan bagaimana juga untuk Anda yang akan menjualnya ada aturannya begitu ya. Dan kalau misalnya saya ingin menjual, mengajukan diri begitu atau bagaimana Pak? Jadi di kami itu beras itu akan didistribusikan itu adalah ke pasar. Berarti pengecer-pengecer yang ada di pasar. Kemudian kami juga nanti dengan ada yang kios-kios pengecer di pemukiman masyarakat sehingga mereka bisa mengajukan ke kami untuk mendistribusikan beras SPAP. Oke. Sudah ada penelpon lagi yang bergabung Pak. Saya ke penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Iya, selamat pagi Forum Kawanua. Dengan siapa di mana? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oh, Bolang Mongondo Utara, Bolmut jauh ya. Silakan Pak Beni. Oke, untuk tinggal menunggu waktu karena waktu sudah singkat, kita langsung ke narasumber. Pertanyaan begini Pak, dari pengurus pasar dan Bulog, Badan Urusan Logistik. Gini pertanyaan, apakah khusus di Sulawesi Utara ya, untuk kabupaten kota, apakah itu
di mendapat itu berapa ton itu tiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dari barat SPHP ini. Terus yang kedua, gimana kalau gagal panen? Tadi kan bilang kalau mengingat harga agak ditahan, karena apa ditahan? Karena mengingat petani lagi panennya. Kalau gagal panen itu gimana? Apakah SPH-nya juga akan ditahan? Itu aja, makasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Benijo jauh-jauh dari Bulang Mongondo Utara ya. Saya ke penelpon lagi barangkali operator untuk. Baik, saya langsung ke Pak Ermin. Pak Ermin bisa langsung dijawab? Ya, baik Pak, dari Pak Beni. Pak Beni dari Bolmut ya, Bolmut Utara. Jadi kami sudah nanti mengalokasikan beras untuk pendistribusian SPHP di masing-masing kabupaten, Pak. Jadi yang pertama itu adalah kami optimalkan dulu yang ada di pasar, Pak, pasar-pasar pencatatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan dari situ. Kemudian nanti di pasar itu berapa sebenarnya kemampuan pengecer di situ, gitu ya. Jadi kami menghitung seperti itu. Kemudian ada juga yang kami lakukan dalam bentuk operasi pasar sehingga kuantum yang kami alokasikan itu tentu berdasarkan kondisi masing-masing yang ada di daerah. Tapi pada intinya kami siap, kuantum yang kami siapkan sangat cukup, Pak, untuk pelaksanaan SPHP di masing-masing kabupaten. Oke, lebih khusus yang ada di Bolmut ya? Ya, di Bolmut, Pak, siap. Oke, sudah dijawab. Dan ada tadi tertinggal pengucapan syukur ini dijamin terkait dengan kondisi beras. Selain dari acara-acara keagamaan dalam hal Idul Fitri, Natal, juga Waisak dan lain sebagainya, ini ada pengucapan syukur yang menjadi tradisi di masyarakat Sulawesi Utara. Dijamin di bulan Juli maupun sampai dengan Agustus pengucapan syukur itu untuk kondisi berasnya, Pak. Ya, ya. Secara umum saya sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan SPHP untuk di Sulawesi Utara, termasuk juga untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, stok yang ada di Bulog ini bisa bertahan sampai dengan bulan Februari 2026. Jadi pertama saya mengatakan dulu ke masyarakat bahwa saat ini stok kami sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran SPHP. Aman ya? Aman, dalam kondisi sangat cukup. Kemudian terkait dengan adanya pengucapan nanti di beberapa kabupaten, seperti mungkin di Minsel ada pengucapan, kalau tidak salah tanggal 13, di Minahasa juga ada tanggal 20, ada pengucapan. Kami hari ini juga berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di kabupaten, tidak hanya di Minsel, Pak, atau di Minahasa, semua kabupaten kami berkoordinasi untuk dalam rangka pendistribusian beras SPHP di masing-masing kabupaten, utamanya pasar-pasar yang ada di masing-masing kabupaten, seperti kayak di Minahasa ada pasar Tondano, di Minsel ada pasar Amurang, kemudian di Minut ada pasar tradisional di sana ya. Ya, Ramadidi, di Bitong ada Girian. Jadi kami akan pasok ke masing-masing pasar tersebut. Kemudian kami juga akan berkoordinasi untuk melakukan operasi pasar bersama-sama dengan dinas, sehingga kita berharap di masing-masing kabupaten ini bisa segera terdistribusi beras SPHP, Pak. Oke, baik. Jadi yang pembuat nasi jaha maupun dodol tenang saja ya. Minsel 2-3 hari ini barangkali gara-gara Minsel kali ini yang mau pengucapan baru didistribusikan. Bukan ya, Pak? Kami rencana juga memang ada pendistribusian nanti di sana, Pak. Jadi sudah ada rencana dari awal memang. Tapi ini akan kami distribusikan, rencana distribusikan tidak hanya di Kabupaten Minsel, tapi semua daerah kami akan distribusikan karena memang ini saya perlu segera diisi, Pak, di masing-masing pasar yang ada di kabupaten kota. Oke, kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan ya, dan sudah ada beberapa yang memberi tanggapan di WA juga. Bisa memberi tanggapan Anda di YouTube-nya RRI, live streaming kami di sana ya, karena kami akan baca setiap komentar Anda dan kami akan merespon juga untuk penelpon. Tapi mengingat waktu tinggal beberapa menit, jadi untuk Anda ya buruan bisa langsung bertanya, ataupun nanti dari Bulog yang akan menjawab, yang kalau misalnya di streaming ya, menjawab untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Tetap bersama kami akan break dulu sejenak. Kanal informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup. Ada hoax tuh. Widih.
Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ada sempat terpending terkait dengan pertanyaannya Pak Benijo. Selain tadi nanti akan didistribusikan, sudah dijawab tadi oleh Pak Ermin dari Bulog. Ada tadi sempat tertunda, bagaimana kalau tiba-tiba, kalau ini kan panen raya, bagaimana dengan gagal panen, kondisi beras bagaimana, amankah atau bagaimana begitu? Pak Ermin silakan. Ya, saya lebih kepada kondisi tugas kami, tugas Bulog. Jadi yang pertama itu lebih kepada bagaimana menjaga agar supaya stok itu kita cukup, sehingga pada saat dibutuhkan itu kita bisa melakukan intervensi. Dan tadi sudah sampaikan bahwa saat ini stok di Bulog sangat cukup, Pak. Di Sulawesi Utara Gorontalo sangat Sampai cukup. Februari tadi ya? Sampai Februari 2026, Pak. Oke, baik. Jadi gagal panen bukan berarti beras tidak ada, sebenarnya ada ya. Tapi untuk ke petani nanti langsung dari Dinas Pertanian yang akan menjawabnya. Sudah ada yang bergabung di line WhatsApp kami, dampaknya nyaris rakyat kecil mengeluh akibat daya beli masyarakat tak mampu, dipicu juga kurangnya lapangan pekerjaan. Penghasilan tidak cukup, budidaya gabah anjlok, petani gabah tak ada lahan tetap ya. Bantuan pemerintah tidak terrealisasi, harga beras naik. Mohon tindak tegas para pedagang yang nakal dan tengkulak pengembang ijon. Ya, ijon para petani lokal. Dari dulu mau panen raya atau tidak, para pedagang main nampung main harga. Gimana pemerintah? Apakah hanya bungkam pura-pura tidak tahu? Terima kasih dari Jo di Ermadidi ya. Ini puisi banget ini ya, lumayan sih, bagus ya. Dan kedua narasumber ini mereka hanya memfasilitasi, tapi memberi kebijakan pasti itu adalah pemerintah juga ya. Jadi Anda harus pahami, begitu juga dengan Bulog hanya merealisasikan dan menampung untuk jumlah stok pangannya. Tapi untuk mengintervensi ke hal-hal lain, sudah ada headnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bulog, dan Bulog juga yang akan merealisasikan. Tapi ketika produksi itu ingat ya, itu dari para petani ke dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pertanian. Sudah ada yang bergabung lagi di tanggapan YouTube. Selamat pagi Bapak-bapak, izin tanya administrasi pendaftaran sebagai pengecer tingkat kios atau warung di pemukiman. Terima kasih dari No One ya. No One lewat YouTube kami. Itu saja dulu yang kami tanggapi ya. Dijawab dulu Pak Ermin di menit-menit terakhir ini, bagian terakhir kita sebelum kita akan mengakhiri. Iya. Baik Pak, tadi ada pertanyaan terkait nanti dengan bagaimana kalau untuk menjadi pengecer beras iya, SPAP. betul. Sebagaimana apa yang sudah kami lakukan itu nanti kami bersama-sama dengan dinas terkait kayak dinas perdagangan, kemudian dengan dinas pangan atau juga satgas pangan nanti akan melakukan verifikasi terkait dengan pengecer sehingga betul-betul mereka itu adalah pengecer beras, bukan pengecer yang lain gitu kan. Oh, tidak salah-salah ya, begitu tidak ya salah, mereka. sehingga nanti Pak Iwan nanti kan tahu di pasar itu, sehingga dengan pola seperti itu kita berharap betul-betul ini bisa dijual dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Saya juga ingin menambahkan sedikit tadi Pak, selain beras SPAP yang sudah akan kami segera distribusikan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih tenang karena bisa tersedia beras, kami juga dalam waktu dekat ini akan mendistribusikan bantuan pangan Pak kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Ini kepada masyarakat yang berpendapatan terbatas. Ini ada sebanyak 138.000 keluarga yang akan kami distribusikan, dan ini akan dialokasikan untuk 2 bulan. Jadi masyarakat akan dapatkan 20 kg setiap keluarga. Kita berharap dengan 2 pola ini beras yang akan terpasok ke pasar itu akan bertambah, akan lebih banyak. Masyarakat juga bisa mendapatkan, utamanya masyarakat terbatas bisa mendapatkan beras dengan bantuan pangan, sehingga dengan demikian maka
kita berharap harga akan bisa lebih stabil. Demikian. Oke, Pak. baik. Pak Iwan, tadi ada ditanyakan juga nih, kan tadi ada bilang tindak tegas ya, ada yang menaikkan bahkan aturannya ditegur dan kalau ketiga kali akhirnya ditutup tempat usahanya. Sejauh ini sudah banyak yang dilakukan begitu Pak? Jadi untuk di pasar Bersihati kami pernah melakukan di salah satu lapak yang memang kami dapati menyalahgunakan terkait dengan yang seharusnya dijual per 5 kilo kemasan itu dijual per ecer. Setelah kami telusuri ini beras SPHP dan dibuat merek lain. Oh. Itu kami dapati, kami beri teguran. Dilapor ke Bulog juga Pak? Belum, itu Artinya tindakan kan kami. penipuan label begitu? Ya, jadi kami tegur, esoknya lagi dikelabui lagi. Tetap ada yang dipajang yang 5 kilo, tapi ada yang ecerannya Campur ya. Oh, Nah, kami dapati itu, kami tugaskan salah satu petugas yang ada di pasar untuk monitoring dan itu ada bukti. Kami beri surat teguran yang kedua kali. Ketiga kali masih ada alasannya lupa. Memang semua dikemaskan kembali untuk 5 kilo. Terpaksa lapak itu kami adakan penyegelan sesuai dengan aturan. Baik, tapi sering juga terjadi Pak Ermin terkait ini kan mengenai label ya, labelnya beras SPHP kan artinya ini sudah harus benar-benar mendapatkan pengawasan. Ternyata ada juga pedagang yang seperti itu. Kalau dari Bulog bagaimana menyikapi itu Pak? Makanya ini kami dalam mendistribusikan SPHP itu langsung dalam bentuk kemasan 5 kilo Pak. Bukan curah Bukan ya? curah, dalam bentuk kemasan 5 kilo. Dan kami sudah melakukan juga sosialisasi kepada pengecer yang ada di pasar itu agar mereka tidak melakukan membuka kemasan Pak. Tidak membuka kemasan, kemudian mereka juga tidak boleh menjual beras di atas HET. Dan ini kami buatkan dalam bentuk surat pernyataan dan kami bersama-sama nanti dengan dinas termasuk juga dengan PD pasar itu melakukan pemantauan dan monitoring kepada mereka. Jika ditemukan ada yang melakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kami akan melakukan pencoretan mereka sebagai pengecer. Mungkin kami akan peringati jika nanti diulang lagi maka mereka bisa kami blacklist dari sebagai pengecer beras SPHP. Terima kasih juga Pak Iwan yang sudah ikut melakukan pengawasan terhadap itu. Berarti ini harus rajin-rajin juga ya Pak melapor ke Bulog terkait dengan label-label kemasan SPHP. Tapi masih ada juga Pak ya jualnya eceran begitu. Dijual per karung tapi ketika itu masyarakat hanya beli 1 kilo, 2 kilo. Kan kalau Bulog SPHP itu yang 5 kilo, 10 kilo yang paling banyak dibeli begitu ya. Tapi ada yang sudah dibuka labelnya dijual per item dalam hal per kilonya begitu. 1 kilo bukan lagi 5 kilo dijual. Memang ada juga kami dapati seperti itu Pak. Ada pengecer mengatakan kenapa dibuka beras yang 5 kilo. Karena ada juga masyarakat yang memang tidak bisa beli 5 kilo. Tapi bisa beli dalam 1 kilo gitu kan. Ya kalau seperti itu ya memang kalau tidak dilayani ya masyarakat kasihan juga Pak. Tidak bisa mendapatkan asal harganya sesuai head ya bisa. Ya tapi yang dibuka itu hanya 1 karung Pak. Jangan juga dibuka sampai lebih dari 1 karung. Kan ini kan sudah tidak sesuai. Ingat ya pengecer-pengecer ada aturannya. Jangan nanti kena aturan baru ya. Logis sendiri. Sudah ada yang bergabung lagi yang mau tanya katanya mengenai bantuan beras buat lansia di kelurahan. Sudah lama tidak dapat mungkin ya, tidak dapat bantuan beras lagi untuk ukuran 10 kg. Dari saya di Bitung, Kelurahan Pateten 2, Kecamatan Air Tembaga Bitung. Salam dari Matius Umpung. Oke, terima kasih Pak Matius Umpung. Yang lainnya yang bagian terakhir ini yang mau bertanya, kalau sudah tidak ada lagi kami sudah mau close ya, terkait dengan bagaimana kondisi beras yang ada di lapangan. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Hendra. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Pak John, kawan-kawan. Oh, Pak John di kawan-kawan. Selamat Oke. pagi, Pak Erwin. Selamat pagi Pak John. Dan Pak Iwan. Ya, selamat pagi Pak John. Shalom. Iya. Iya, saya bukan mau bertanya ya. Ini diharapkan kepada pemerintah ya. Harus berpihak kepada masyarakat kecil. Terutama juga Kabulok toh. Iya. Karena memang beras SPPH itu perlu orang terima. Saya senang sekali dengan makan dengan beras itu, Pak.
Iwan. SPHP Pak ya. Erwin, iya. SPHP apa? SPHP. Ya. SPAP. Iya. Ya. Iya. Jadi harus DPR harus mengoperasikan pasar, bikin operasi. Toh? Jadi kadang-kadang ya harus ini kan DPR ini berpihak pada rakyat. Iya, Kabulok kan, Iya. Kabulok mungkin sudah menyalurkan, tapi Kabulok juga harus memantau. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Erwin tadi, kami akan pantau. Jadi memang untuk beras SPH ini harus diaktifkan, difungsikan, iya toh, supaya diedarkan lah begitu. Saya senang makan dengan beras itu. Jadi sekali lagi ini kan memang ada acara-acara pengucapan syukur toh. Betul. Hari Artinya Minggu kawan-kawan di juga Minahasa Selatan. sekaligus mengundang begitu, Pak. Iya. Hari Minggu di Minahasa Selatan. Minggu depan di Minahasa. Iya. Dan seterusnya. Dan jadi itu saya harapkan kepada Pak Kabulok dan pemerintah dan DPR, karena DPR kan itu wakil rakyat. Orang harus memihak pada rakyat juga kecil. Ada yang mengatakan kok biar mahal, katanya yang penting ada. Iya kan? Dia yang berduit, kasihan orang yang berduit cuma pas-pasan kan, masa mau dinaikkan? Iya. Memang ini apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi sudah betul. Terima kasih. Terima kasih. Bung Hendra, Pak Kabulok, Pak Erwin, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih John. Pak John. Iya. Pak John di Selamat Kawangkoan. Selamat Pagi. pagi ya. Pasti ini lagi rame di Kawangkoan ya, untuk yang minum kopi dan lain sebagainya. Baik, bagian terakhir ini SPHP hilang, berarti setelah dialog ini sudah tidak hilang lagi ya. Jangan Segera berpikiran tersedia, Pak, seperti ya. itu. Betul, apalagi Pak Kabulok tadi sudah menyampaikan kebutuhan pangan ini 1-2 hari ini sudah pasti akan direalisasikan ya. Pak, ini kan ada menggunakan aplikasi ya untuk beras. Seperti apa Pak kalau untuk yang mungkin mau jualan yang tadi juga, apakah bisa mendaftar melalui aplikasi atau bagaimana? Ya, kami memudahkan masyarakat atau pihak yang akan menjadi pengecer, baik menggunakan aplikasi. Kami punya aplikasi, ada aplikasi SPHP namanya. Kalau belum bisa menggunakan, bisa juga langsung telepon ke Bulog untuk menjadi pengecer. Jadi dimudahkan Pak, tidak dipersulit Pak. Oke, apalagi ini soal perut ya. Pak Iwan, silakan bagian terakhir. Ya. Dipersingkat Pak. Jadi untuk kami mewakili pedagang yang ada di Pasar Bersihati dan juga pengunjung masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi masyarakat Kota Manado, ini sangat memberikan apresiasi kepada Bulog. Jika 1-2 hari ini pasukan Bulog atau beras SPHP muncul lagi di Pasar Jengki Bersihati. Baik, ini perjuangannya Pak Iwan luar biasa ya, sampai ke RRI Pak. Baik, dan untuk Anda pendengar, kami terima kasihkan untuk setiap yang bergabung tadi ya, dan maupun Anda yang tetap simak mendengarkan untuk siaran kami, terima kasih. Dan terima kasih banyak juga untuk narasumber utama kami dari Kabulok Livresulutgo ya, Pak Erwin Tora. Terima kasih banyak Pak waktunya, semoga tidak bosan-bosan lagi ya, sama-sama dengan RRI menjawab kebutuhan masyarakat khususnya untuk beras dan pangan lainnya. Makasih banyak juga Pak Iwan Mantali waktunya. Sama-sama ya. Pak. Pak Iwan ini selalu update terkait informasi, sampai Denko dan juga susu-susu instan pun dikasih informasi ke RRI ya. Tapi Anda bisa langsung simak di KBRN-nya kami, oke? Dan akhirnya dari belakang perangkat siar saya Hendra Asa pamit suara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.